Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mempunyai tugas mempresentasikan tugas bahasa Arab peminatan tentang dua materi, yaitu isim majrur dan isim ghairu munsharif. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, Nabila Risyal Zahra, dan teman saya, Lili Dayana. Kita masuk ke materi pertama. Materi pertama tentang majruratil isma'i. Definisi isim majrur adalah isim majrur adalah isim yang diikuti huruf jar atau dijarkan atau berirob kafat. Kafat adalah irob yang ditandai dengan baris kasroh dan penggantinya yaitu ya dan fathah. Sebab-sebab isim majrur itu ada 3. Yang pertama, isim yang diawali dengan huruf jar atau majruru biharfil jar. Yang kedua, isim yang berkedudukan mudhof ilaih. Dan yang ketiga, isim yang mengikuti isim majrur sebelumnya atau at-tawabi'. Yang pertama tentang majruru biharfil jar atau isim yang diawali dengan huruf jar. Huruf jar itu ada 10. Yang pertama, waw, min, ila, an, ala, fi, rabbu, bi, kaf, dan li. Contohnya, dhahabat thullabu ilal madrasati dan amalal atba'i fil mustashfa. Yang kedua, mudhafun ilaih atau isim yang berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Pengertian idhofah. Idhofah adalah penyandaran yang membatasi di antara dua kata yang mana kata kedua wajib jar selamanya. Syarat mudhof itu ada 3. Yang pertama, tidak ada alif lam. Yang kedua, membuang tanwin. Dan yang ketiga, membuang nun. Sebagai contoh, yang pertama adalah kitabu Zaidin. Yang kedua, mudarrisu al-lughat. Contoh yang pertama dengan kata kitabah atau kitabu sebagai mudhof dan kata Zaidin sebagai mudhofun ilaih. Contoh yang kedua dengan kata mudarrisu sebagai mudhof dan kata al-lughati sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga at-tawabi atau isim yang mengikuti isim majrur sebelumnya. At-tawabi terbagi kepada 4 kedudukan. Yang pertama al-sifat, yang kedua al-atof, yang ketiga at-tawakid, dan yang keempat al-badal. Contohnya adalah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Yang ketiga saral ustadzu bil auladi kullihim. Dan yang keempat, an-inu omaro. Kita masuk materi yang kedua, yaitu isim ghairu munsharif. Definisi isim ghairu munsharif yaitu isim mufrad atau jamak taksir yang tidak bisa menerima tanwin dan berharokat fathah ketika majrur sebagai ganti dari kasroh, meskipun sedang tidak digandeng dengan alif lam dan tidak sedang diidhofahkan, atau bisa juga disebut dengan mamnu' minas sarfi. Sebab-sebab isim ghairu munsharif yaitu yang pertama, disebabkan oleh 2 ilat atau ilatani, yaitu wasfiyah dan alamiyah. Yang kedua, disebabkan oleh 1 ilat yang secara umum terbagi menjadi 2. 1. Disebabkan oleh 2 ilat atau ilatani. Adapun 2 ilat tersebut yaitu pertama, wasfiyah, yaitu lafaz yang menunjukkan arti sifat dengan ketentuan
berupa lafaz yang diikutkan kepada wazan fi'il. Contoh, abyadu. Lalu berupa lafaz yang di akhirnya mendapatkan tambahan alif dan nun. Contoh, sukronu. Dan yang terakhir, berupa lafaz yang berubah dari bentuk aslinya yang biasanya mengikuti wazan fu'alu. Contoh, ukhoru. Ilat yang kedua, alaniyah, yaitu lafaz yang menunjukkan nama dengan ketentuan. Pertama, berupa isim alam yang diikutkan kepada wazan fi'il, contohnya Ahmadu. Kedua, berupa isim alam yang di akhirnya mendapat tambahan alif dan nun, contoh Usmanu. Ketiga, berupa isim alam yang berubah dari bentuk aslinya yang biasanya mengikuti wazan fu'alu, contoh Umaru. Yang keempat, berupa isim alam yang menunjukkan perempuan atau al-ta'nis, contoh Fatimatu. Kelima, berupa nama selain Arab atau al-ajam, contohnya Ismail. Yang terakhir, berupa gabungan dua kata menjadi satu atau tarkib al-mazaji, contoh al-baq. 2. Disebabkan oleh satu ilat. Ilat tersebut secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, paling puncak dari jamak atau sigot mumti'ah al-jumu yang mengikuti wazan. Contoh, masajid mengikuti wazan mafa'il. Lalu, masobih mengikuti wazan mafa'il. Yang kedua, berupa lafaz yang diakhiri dengan alif yang menunjukkan arti perempuan atau alif al-ta'nis. Alif al-ta'nis terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-alif al-maksurah atau alif pendek. Contohnya, shogiro. Yang kedua, al-alif al-mamdu'ah atau alif panjang. Contohnya, baido. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.